Apa banyak intervensi politik gitu kan, yang intervensi influence mempengaruhi mereka. Iya, mempengaruhi mereka gitu kan. Jadi mereka masing-masing pro siapa nih gitu kan. Siapa intinya siapa nih yang coba menginfluence mereka lah. Oh, jadi mereka kayak butuh satu toko, jadi pengaruh toko jadi kurang ada inisiatif dan ide-ide pribadi tuh kalau kayak gitu. Ya karena mungkin dari sisi edukasi mereka, edukasi politik ya, edukasi politik mereka dipengaruhi sama lingkungan, mungkin dari orang tua. Harusnya lebih berinisiatif dan memiliki karya-karya imajinatif yang orisinil, nggak menjadi pengikut gitu loh. Tapi mereka punya satu pemikiran, ide-ide sendiri tanpa dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar itu. Tokoh besar hanya menjadi satu pelajaran sejarah yang patut diambil kebenarannya gitu kan. Jadi inilah yang rada miris di anak-anak muda sekarang tuh, mereka kurang bisa menciptakan satu karya yang orisinil, yang kuatan itu, terus mereka bersatu. Pemuda-pemuda di Indonesia itu kuat. Nah sekarang susah menyatukannya karena pengaruh medsos juga nih, lingkungan. Ada yang gue tahu, gue mau warning, ini hati-hati sama si ini. Pas gue udah mau warning dia bahwa lo harus berhati-hati sama ini. Dia menganggap itu dia baik teman gue, itu hal yang wajar ya. Wajar itu kan dia baik teman gue, misalnya masalah adu domba, saat itu dia udah warning ini. Kalau memang gue kan baru kali itu kan ketemu dulu. Gue prinsipnya orangnya ya udah diajak ketemu is okay ya. Selanjutnya kan ya udahlah, artinya gue juga terima kasih ke lo udah kasih tahu, tapi selanjutnya ya udahlah. Kalau misalnya kayak begitu ya kita aja dulu bodo amat. Ya toh, Sekarang itu pengaruh dari luar. Ini kembali ke jati diri. Betul. Jati dirinya ini yang nggak terbentuk. Itu sangat mempengaruhi mereka. Betul. Ini banyak banget ya teman-teman kita nih yang pada kehasut sama adu domba kayak gini nih. Wah kacau dunia kalau ini. Ngerasain gak sih? Banyak. Lu punya pengalaman nggak tentang adu domba? Ada. Apa? Jadi gini, gue pernah ketemu seseorang nih ya. Gue nih nggak tahu kasusnya apaan. Tiba-tiba gue dibawa dicemplungin ke satu kasus yang kasus dia sendiri gitu. Nah gue nggak tahu itu masalahnya apa. Tiba-tiba begitu gue tahu hal yang terjadi di balik itu, nama gue yang busuk. Wah, fitnah itu. Itu berarti adu domba lingkungan tuh kayaknya. Pribadi, Adu domba pribadi. Ya, berarti politik adu domba itu sebenarnya buat apa ya? Ada kepentingan lah intinya lah. Nomor satu, organisasi dunia pendidikan udah merambah kemana-mana. Sampai orang itu menjadi individu aja, nggak bisa bersatu menuangkan ide atau apa-apa itu kayak dibatasi. Terus lo ngadepin hal seperti itu setelah tahu, lo gimana? Lo marah-marah kah? Atau lo jauhin orang kah? Ya kalau entar dulu harus dipandang dari dua sisi juga lah. Kalau namanya politik adu domba di semua sisi pasti ada. Sekarang kalau menurut gue sih itu kan tergantung dari kitanya sendiri lah yang bersikapnya gimana gitu kan. Bisa positif, bisa negatif. Nah, Positifnya gimana? Di mana-mana tuh politik adu domba tuh negatif. Kagak ada yang positif. enggak lah. Sekarang tergantung kita dong, responnya kita gimana dalam menanggapi itu. Kalau kitanya juga berpikiran negatif, Tunggu dulu. Kan dia nggak nyadar nih kasusnya nih. nah, Setelah selesai itu kegiatannya korban. nah, Jadi korban. artinya Terus lu seneng dong jadi korban. Gue tepuk tangan. Gue nggak marah, tapi gue gini it's okay, gue udah tahu lu
lu seperti itu. Jadi gue mundur. Dia ambil Berarti lo langsung positifnya. ngecap ke dia. Gua nggak mau lagi temenan sama dia gitu. Dia ambil Gue positifnya sih berarti. gini. Diambil positifnya. Cukup tahu lah, cukup Gue tahu. nggak bilang gue nggak berteman sama dia, tapi gue hanya berpikir gini. Yang penting gue tahu dia siapa. Oh, gitu. Tapi untuk close lagi, untuk kayak dulu lagi, no way. Oh, gitu Gua ya. tuh. Udah langsung ya ngecap gitu ya. Tapi kalau dibilang tadi dua sisi itu gue setuju sih. Bisa aja Gimana ya itu dipergunakan untuk positif juga. positifnya itu. gimana, negatifnya gimana? Ya. Oh, orang dia Nih. mau ngomongnya sama dia kok. Oke, lu yang jawab dong. Mas. Anak kan sih maunya ngerebut goa. Lah ini adu domba juga nih, ya kan? Gue baru mau ngomong dicomot. Nah, ya kan? Provokator dia, provokator. Kalau positifnya buat gue tuh kayak gini ya. Kadang suka Turunin justru dikit, Mbak, biar nggak Oke, wajahnya oh gitu. Gue ini kalau orang lapangan, ya kan. Kadang gue perlu juga untuk melihat sesuatu yang positif dari hal yang negatif. Ini adu domba dalam pekerjaan. Pekerjaan dan pertemanan juga. Oh, ya. Karena kalau dari pertemanan pun gue kan lihat nih orang gimana ya. Belum tentu juga yang gue terima itu seperti yang gue hadapin langsung. Berarti lo punya menghadapi seseorang tuh pakai feeling dong. Pengalaman pribadi nih. Feeling berjalan tapi gue pakai logika. Oh, Nah, itu berapa persen? 50-50 lah kalau Oh, menurut oke. gue. Terus caranya? Kalau gue sih kan karena suka bergaul. Gue orangnya satu, bomat. Bodoh amat omongan orang lain. Bomat. Oh, Bomat. gitu Catat ya kalian Catat. semua ya. Gue catat dulu, catat mana tuh bolpen? Bomat, bodoh amat itu penting juga Bomat. untuk supaya kita tidak terpengaruh dari orang lain juga. Belum tentu yang disikapi mungkin orang bermasalah sama si A, bermasalah sama kita. Nah, itu sisi kalau dari sisi Sisi positifnya gimana? kalau menurut gue kadang-kadang kan mungkin bermasalah di si A belum tentu bermasalah di kita. Iya, Ya kan? Positifnya lagi dari konflik itu justru kita akan mendapatkan banyak informasi. Itu yang gue alami. Itu sepertinya berbicara tentang individu. Kalau berbicara dalam organisasi, positifnya itu organisasi bisa menciptakan manajemen konflik atau perbedaan itu tujuannya untuk melihat loyalitas daripada masing-masing para pekerjanya. Tapi ini positif ya. Ya, positif. Setuju. Sekarang kan larinya kebanyakan ya hanya kepentingan. Iya. Untuk kekuasaan. Untuk kekuasaan satu orang dia mainkan seperti itu. Berarti kalau zaman dulu kan kita taunya VOC ya. Ya, Jadi VOC Belanda. itu pengen menguasai daerah, misalnya daerah Orange. yang Kita bilangnya orange saja sih, orange. orange ya, orange. Oke. Dia pengen menguasai satu wilayah. Akhirnya dia mengadu domba, kan wilayah itu, daerah itu misalnya ada raja-raja ya, raja-raja kecil. Dia adu domba lah itu supaya dia dapat menguasai daerah itu, hasil buminya. Mereka pecah belah kan. Iya, jadi strategi ya. Iya, Ini merupakan salah satu strategi. Berarti dalam organisasi, dalam perusahaan. Semua ada yang begitu. Ada. Nah, ada pasti terjadi. Nah, tapi kalau pribadi strateginya itu dipakai buat apa sih sebenarnya? Itu Pasti yang gua ada nggak politik habis kepentingan juga ya. Iya, Artinya pasti gitu. ada. Dari Pasti semua ada. sisi itu pasti ada kepentingannya. Baser bayaran apa? Misalnya keuntungan. Baser bayar. Bayaran, ayo. Mereka tujuannya untuk provokasi. Intinya menjadi begini loh, ada nilai di dalam satu market itu yang paling bagus sama yang paling jelek ya, kayaknya kompetisi nyanyi kan? Iya. Semua betul. kejual Semua dalam market. kejual. Begitu juga dalam hubungan interaksi sosial itu dari yang provokasi sama orang yang kayak public speaking gitu, public speaker ya. Itu ada sisi positifnya tapi ada juga provokasi, ada nilai jualnya masing-masing mereka gitu loh. Berarti itu kembali ke individu masing-masing dalam menghadapi hasutan itu dong. Semua kembali ke individu. Itu kan kata Ada konsultannya yang ngatur. Iya. Ada konsultannya nanti yang ngatur. Kebanyakan itu banyak yang kehasut loh. Kok pinter loh mereka caranya tuh. Enggak, Nah, karena sistematif gini, dan karena masif. gini. Manajemen Karena itu. gini, kalau secara manajemen konflik. kalau secara pergaulan kita kan menganggap gini, lu baik sama gue. Lu ngomong sesuatu gitu kan. Lu ngomong nih ngoceh semuanya. Percaya nggak gue? Gue jawab nih, gue jawab omongan lo. Nah omongan gue yang jawaban omongan lu itu disebarin seolah-olah gue yang ngomong. Begitu, atau misalnya gini, lu nih gue pancing nih, lu ngomong nih semua nih, lu gimana nih, lu ngomong dong. Lu ya Ide lu ditunggangi. nggak ada nih masalahnya tuh yang seperti ini, bukan yang seperti yang lu dengar. Diputar balikan Diputar. Iya, ide lu ditunggangi itu namanya untuk kepentingan dia. Jadi Iya. diangkat sama dia sampai diangkat, jadi- udah itu ditumplekin. Nah, Ya dianeh ya dia, ditumplekin langsung gitu. Jadi begitu tuh.
Banyak kan kayak begitu. Iya, Kalau padahal di nggak seperti yang pertemanan, maksud dia waktu dia organisasi, menjawab di kantor, gitu. apa semuanya yang kayak gitu. Banyak. Banyak. Di semua lingkungan ya. Apalagi kalau media-media yang suka clickbait. Nah, Nah, judul Sama isinya dalam beda. beda. Karena Kadang apa? orang bisa terkecoh. Karena orang kita malas untuk membuka. malas baca. Belakangan ini lebih parah lagi, orang masih hidup dibilang meninggal. Nah itulah balik lagi, kitanya juga kadang suka dihadapin di masalah kadang gini loh. Orang-orang kita tuh malas baca, malas cari informasi yang benar. Begitu ada sukan kuota, Mbak. Nungguin lewat. Nah itulah balik lagi aku setuju tadi bahwa itu semua balik ke kepentingan masing-masing. Kepentingannya apa? Whatever. Di organisasi pasti ada kepentingan. Pasti. Di perusahaan Di ada ada kepentingan. Gue kepentingan. di lapangan juga ada kepentingan. Betul. Apalagi Di pertemanan. lapangan. Ya Lu pakai iyalah. juga strategi itu. Ya iyalah. Enggak lah. Gue kan selalu memandang dari dua sisi. Kayak mata uang lah. Ada sisi Di depan, ada sisi mata di uang, belakang. angka, ada sisi gambar kan. Tergantung kita Berarti mensikapnya ada domba. gimana. Domba itu nggak selamanya negatif dong. Setuju dong. Harus Tapi kebanyakan negatif sih. itu sekarang kembali. sih kayak filosofi domba. Domba tuh. Domba itu sesuatu yang bagus Domba yang sih, sesat. penurut gitu ya. Enggak, dia nurut, dia mengenali tuannya gitu kan. Nah itu masih positif, beda sama kambing gunung. Nah, sifatnya kan selalu ngadu itu, terus mereka mau yang tinggi lebih tinggi gitu. Kalau jadi adu domba, Berarti ada adunya itu adalah sistem sosial manajerialnya untuk orang-orang orang-orang yang masih dikatakan domba, pengikut. Iya. Nah, sekarang makanya tidak ada adu kambing ya. adu ayam ada. Iya, adu ayam orang udah pergi. Salah itu tuh nggak ada ayam. Nah, sebenarnya itu nggak bisa kita bilang tadi buruk atau bagaimana nggak dominan ke buruk atau apa. Itu ada satu kepentingan lah dalam. Tapi kebanyakan sih negatif karena Lebih banyak pengaruh. lebih banyak negatifnya daripada Oke, coba sekarang kita sadarin deh. Kita sadar nggak sih gitu loh. Mahasiswa di lingkungan kita itu sekarang udah benar-benar berubah total. Itu yang masih punya Berubah pikiran tuh. total gitu loh. Masih sekarang nggak ada apa-apanya. Bener. Ngikut Mungkin doang. ingat nggak dulu kita punya organisasi Karang Taruna. Betul. Di Itu yang lingkungan- lebih di kecilnya lingkungan lagi gitu, itu di lingkungan gitu kan. masyarakat ya. Betul. Itu kan solid banget gitu kan ya Oh, dulu. sekarang- Iya. Solid Sekarang banget nggak gitu. ada. Dan semua Melempem. bener. Sekarang kalau tuh ada benar-benar uangnya ya? nggak ada pergerakannya Iya. gitu. Justru mahasiswanya yang bergerak sekarang malah kita lihat di sisi negatifnya gitu. Artinya gini, mereka banyaknya tuh ditunggangi sama politik A, politik B. Jualan. Ember. Jadi mereka tuh Nggak semua pemuda kayak begini. mereka berbicara sesuai Betul. dengan siapa yang menginfluence mereka gitu. Tapi banyak pemuda di desa-desa tapi gitu ya, enggak loh, dalam enggak daerah tuh gini loh. bagus kok. Kadang-kadang mahasiswa itu yang turun pun yang ikut ada yang nggak paham nih apaan sih gitu. Masalahnya. Dipaksa untuk turun. Nah itu Kalau lu edukasi. nggak turun, Edukasi ya. itu sangat Ya, mempengaruhi kalau di juga. kampus itu. Sama Salah si siapa? edukasi. Dekannya kah? Rektornya kah? Pribadi lah urusan kayak Pribadi. gitu mah. Itu media sosial loh. Kampus Nah, loh. media sosial sangat mempengaruhi loh. Pengaruh influence. jawab dong. Begini, sekarang tuh mentalitas masyarakat kita juga kegandrungan nama demen mimpin gitu loh, demen jadi kepala. Semua pada mau Iya. jadi kepala gitu. Mereka kurang dalam hal bagaimana kita tuh jadi kepala tapi kita bisa membawahi bawahan kita yang baik gitu. Makanya nggak kerja semua bentrok-bentrokan mulu, saling jatoin, saling gubrak-gubrakan ya. mahasiswa sekarang itu kebanyakan mereka merasa bangga kalau udah berdiri di atas podium. Nah, benar. Satu kalau udah dikasih Dia panggung sendiri ya. tidak memahami Padahal bahwa kebanyakan maksud ya, dia tuh apa. kebanyakan Gitu loh. nggak ada isinya. Nggak ada. Jadi mahasiswa juga diadu domba dong. Ya, Ya, iya. Itu dia. Itu kan pasti. kembali lagi. Dunia pendidikan seperti itu ya, para intelektualitas kita udah banyak di Si Malik kekepin lagi. Kekepin
ngadepin dulu lu ya ini kepentingan ya nih ini ya. Kembali lagi ke kepentingan demi kekuasaan. Kembali lagi ke mentalitas, itu mentalitas, kepentingan, tidak ada pembinaan yang terstruktur. Terus mau apa? Dan satu lagi kelemahan mereka. Semangat ya kan. Terus nah ya kan. Jadi akhirnya apa? Mereka ini justru dimanfaatkan, kebodohan mereka ini dimanfaatkan oleh mereka yang punya kepentingan. Makanya apa? Jadi hancur. Sekarang Karang Taruna kemana? Apa yang mereka lakukan? Do nothing. Terus demo-demo tuh apa? Tunggu dulu. Apa mungkin Karang Taruna ini kurang pembinaannya dari para karang tua? Begini loh pengaruh. Karang bolong jadinya. Kan karang pemuda, karang pemuda kan? Dari RT loh. RT yang harus punya RT RW ya? harus punya kepentingan global. Begini, ngomong-ngomongin karang tua itu yang tadi istilah karang tua itu kayak karang gigi lah, udah pada keropos semua. Udah nggak mau kasih contoh yang muda-muda ini. Nggak mau membimbing. Nggak membimbing. Bukan nggak mau kasih contoh. Memang tidak ini mereka punya kepentingan harus mempertahankan kekuasaannya. Iya. Kalau mereka memberikan contoh, mau kemana mereka? Berarti sirkulasinya mantap Nah iya, dong. ini udah kepentingan global. RT sekarang pun berkelompok, lu jangan salah. Oh iya, udah ada. Dia ini jadi nih, RT ini dia pro siapa? Lu kalau Betul, ada betul. penduduk yang tidak pro dengan apa yang dia pilih, nggak dilayanin loh. Di pengurus gua juga begitu. Itu realita. Iya, realita. Itu Gua realita. ngalamin banget. sendiri. Berarti ini kerjaan lurah dong. Enggak, lurah nggak tahu. Sampai Lurah nggak elemen tahu. terkecil mereka sudah membentuk itu. Apa tadi istilahnya? Kan dari RW itu sama RT RW kan itu satuan dari lurah Enggak. kan? Iya, tapi lurah nggak Lurah itu tahu. yang seharusnya mengayomi mereka, memberikan pelatihan, pendidikan, pembinaan ke RT Nih, RW-nya. gini agar dulu, gini turun dulu. dong ke Karang Taruna. Gua ketutup ya Ah. badan lu. Gua gede soalnya ya. Nih begini, kita nih kalau kita nyebutin RW, RT, nanti ada ketua Karang Taruna, ketua organisasi ini, nggak usah jauh-jauh lah ngomongin ormas apa, semua punya ketuanya. Itu otaknya udah pada tahu politik adu domba semua. Betul. Terus apa yang mau dituju kalau pada acak adut seperti Ngalamin kayak lu. gitu? Arahnya mau kemana? Iya, Ngalamin kan? ngalamin. Nah, kita kena. Tapi udahlah, forget it about that. Kita kan kalau kita maju ke depan pun kita hasil kekuatan kita sendiri, hasil apa? Berarti solusinya gimana dong? Kalau misalnya kita kan kayak miris banget ya ngelihat situasinya kayak begini. Masyarakat kita tuh gampang banget diadu domba. Tumben dikasih bagus. Kalau gue simpel solusinya. Apa? Kita tetap hidup benar, jalanin yang benar gitu. Biarpun kadang kita sendiri nggak ada pakai pengikut, nggak pakai apa. Tapi kalau misalnya dalam manajemen atau dalam organisasi suara-suara benar itu nggak ditampung, nggak di apapun, kita catat aja pakai sistem pendataan. Kita sama teman-teman kita sekarang begitu. Kalau misalnya udah berapa kali kasus nggak diladenin mulu, kita bisa bilang ke pemimpinan atau ke pengurusan atau ke organisasian ini tidak sehat, tidak bekerja seturut dengan pandangan daripada rakyat yang ngalamin gitu. Gradasi. Iya. Tergradasi. Satu kesatuannya tidak ada. Dah, gue ya. Oke deh, kita nggak nemuin solusi nih. Kalau kayak begini nih, muter-muter aja. Jadi gimana enaknya nih untuk mencapai sesuatu yang bisa merubah? Ya kalau seturut pengalaman gue berubah ya. Itu maju sendiri, itu yang benar itu akhirnya maju sendiri. Enggak gini, kita menggunakan dua cara, misalnya offline dan online gitu ya. Offline-nya apa, online-nya apa? Ya kalau offline-nya sih gua Terjun bilang langsung kan ke terjun masyarakat. langsung ke masyarakat, tapi lo harus tunjukin prestasi lah. Kalau lo nggak buktiin sebagai orang benar atau gimana bisa menjadikan solusi buat mereka gitu loh. Betul. Jadi Nah, mesti ada kembali ke diri kayak sendiri itu juga. dong, Fight dong, kita fight tentang skill, tentang apa yang bisa mensejahterakan mereka, membentuk Kita mereka, tunjukin, merubah mereka. Iya, kita tunjukin bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, skill kita contohin sampai kita tuh jangan keluar dari kumpulan itu, kita tetap gitu loh. Contohnya kayak di organisasi gua masih tetap, biarpun gua udah nggak di sana, gua tetap ikutin aja terus gitu
perkembangannya sampai satu kali mereka lihat, oh iya apa yang saya katakan benar. Dan apa yang ini, akhirnya gue balik lagi ke organisasi gue yang benar lama nih, ya dan kan? gue membangun gitu. Oke. Jadi kan sadar kan bahwa ini kembali ke diri kita. Berarti gue Ngapain? gak baperan. Ya enggak lah. Gue tetap stay situ. Gua Harus tetap begitu jalanin karena kayak kita harus gitu. punya prinsip. Ya menjaga, kita harus membangun karakter building kita dulu sendiri. Kita ngapain tuh ngomongin kayak beginian doang kalau kita nggak memulai diri sendiri offline. Ya Jangan kita memaksakan. sampaikan, ya toh. Kita sampaikan kebenaran. Ya. Kita ini negara Jujur, kesatuan ya. RI loh. Iya. Ngapain sih ribut-ribut? Bebas Jelas-jelas ya kan. berpendapat. Online kita lihat gimana medsos perangnya ngaco. Nah dari kita aja sendiri nggak perlulah kita posting-posting yang sifatnya malah membangun. Nah contohnya gini, gue ngadepin ada orang nih gara-gara influence-nya dari medsos, pengetahuannya. Bentar-bentar dia ngomong kayak gue ngobrol sama Google. Tahu gak? Kayak sama Mbak Google semua infonya begitu. Gue bilang ya sama aja seperti yang apa yang kamu sudah lakukan buat negara ini. Yep. Simple aja. Sama kayak dia. Kalau aku udah melakukan ini, ayo bikin apa? Aku di musik, gue udah bikin komunitas musik gue sendiri. Gue udah melakukan sendiri dan gue udah menyamankan orang-orang. Kalau gue sekarang itu Kasih dong, yang Kasih dempet lu, dong. jangan dempet. Kasihan lu. tumben lu Maaf. baik sama gue. Maaf. Kalau gue tuh saat ini gue berpikir gitu, gimana caranya kita itu mengembalikan lagi kesatuan kita seperti dulu gitu ya. Pancasila. Di mana Ujungnya masih itu. Trusted itu terjaga. Nah, Iya, betul. kesulitan kita tuh seperti dulu, pemuda harus bersatu. Nah, itu aja. Nah, bersatu kalau nggak ada trust Nah, kan susah. gue itu turun. Sebenarnya sih mesti Turun di pemuda-pemuda lapangan ini- ya. Pemuda ini sih bisa maju kalau bisa ada satu sosok yang ingin mereka. Nggak melulu sosok. Nggak kalau perlu. dalam hal- Sosok dari pemuda itu sendiri. Betul, Betul. harus lahir original. Iya. Ini yang mau gue Nah, angkat. iya, betul. Kenapa harus lahir original? Soal ini kasus yang kita hadapi ini benar-benar psikologis banget ya. Iya. Adu domba. Dan Betul. itu mempengaruhi ke tiap-tiap orang sampai akhirnya orang itu berpencar gitu loh. Nah kalau misalnya kita sudah menghadirkan atau bisa melahirkan kreativitas muda ini yang original, wah itu berarti dia idealismenya, pendiriannya, polanya itu nggak ada yang bisa ganggu loh. Kayak Betul, istilahnya betul. pohon tumbuh akarnya tuh udah iya, kuat gitu. kuat. Maksudnya Benar. begitu, Nah, dari itu gue komunitas yang itu itu muncul- yang gue jalanin sekarang sama teman-teman gue. Nah. Kita turun. Kita turun. Jadi maksudnya seperti kita itu, turun di gitu. Ada saat ini ya. komunitas yang salah satu orang di situ tuh yang menonjol, dia yang membangun untuk mengajak rekan-rekannya Betul. semua. Nah, dalam hal Sama-sama individualitas berkreativitas. sama aja seperti ini. Berapa banyak kalian dalam hidup itu dikecewain oleh pekerjaan, orang atau apa? Tapi pernah gak kalian membalas? Nggak pernah Enggak. kan? Kita diam. Enggak. Justru Biar Tuhan yang balas. tapi tetap nggak kalian di situ tunjukin gitu loh bahwa kita nggak lebih susah daripada di sini gitu loh, karena kita punya nilai. Nah betul. kalau kita menunjukkan itu bukan semacam kayak perang adu-adu hebatan, bukan. Enggak. Adu domba yang tadi yang kita omongin dari awal sampai sekarang itu termasuk ada dalam Pancasila gak sih, norma Pancasila? Jelas Ada. 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 Ada Apa? banget. Sila satunya apa? Ada. Ketuhanan Mik yang bagi Maha dong. Esa dong. Mike Tyson, Mike. Itu udah melawan persatuan Indonesia. Makanya itu Sila tadi. pertama gimana bicaranya? Ketuhanan yang maha. Ah, Iya, Tuhan. oh iya, karena adu domba itu fitnah ada di situ. Terus apalagi tuh ada kayak Berita bohong. hoax. Ini aja ya, kalau bicara adu domba dari ketuhanan yang Maha Esa aja udah ketahuan Tuhan yang Esa, yang satu. Sekarang Tuhannya mau dibeda-bedain. Iya, Ada iya. kekuatan kayak gitu kan, blee gitu. Ngomongnya gimana Jadi enaknya itu? adu domba lewat agama ras. Nah. Kalau saat ini yang terbentuk itu Tuhan yang Maha Esa itu Maha Esa buat lu, Maha Esa buat gua juga gitu. Masing-masing. Masing-masing Akhirnya gitu loh. Ada Tuhan yang warna kuning, ada yang warna Iya, merah, ada makanya yang warna itu. biru, ada yang ungu, Mejiku Hibiniu kali di Jadi buku. pengertiannya udah ada berbeda gitu. Sila pertama, sila kedua Iya, dong. kedua. Coba. Kemanusiaan yang adil dan yang beradab. Maksudnya gimana coba? Ayo. Ya Adil dan manusianya itu kan kebanyakan kebalikannya, rada nggak beradab semua. Biadab. Jangan
Jangan sambil marah dong. Enggak, kita Slow. banyak ngelihat orang udah salah bangga di jalan. Iya, betul. Gimana lo? Itu budaya yang Itu yang adu domba yang juga udah ada ya. di Indonesia Orang banget yang itu. suka mengadu domba Udah berarti salah. orang yang tidak beradab. Salah bangga case-nya, gitu kan. mobil istriku ditabrak dari belakang. Ya, yang nabrak motor gitu kan. Itu di kejadian di Kelapa Gading gitu ya. Terus dia bilang, "Woi, lu bawa mobil yang bener dong." Lah, kok gua ditabrak, gua bawa mobil yang bener ya di belakang. Sampai akhirnya ke polisi itu mau sampai kita sidangin. Saya itu kasihan sama dia. Maksudnya orang perekonomian kecil. Saya bilang mau sampai pengadilan juga Anda salah, udah nggak jaga jarak, Anda yang nabrak dari belakang. Jadi mereka itu konsepnya itu tuh udah kebalik nih. Karena dia bilang kalau motor sama mobil tabrakan yang salah pasti mobil. Nggak kena, bodoh. Akhirnya malah kita kasihan, Ya, kita itu dia. bawain ke rumah sakit. Kadang-kadang orang- kita kasih uang berobat gitu loh, biar obat jalannya gitu. Kita kasih, betul. kita kasihan gitu. Saya bilang pasti Anda kalah. Saya bilang mau di pengadilan bagaimana juga udah nggak jaga jarak. Polisi juga bilang, Mas, Anda mau udah sampai BAP. Ya elah. Akhirnya terakhir kali ngalah. Nah itu kan kelihatan bahwa kebodohan itu terpelihara di negeri ini. Dan dibiarkan. Dan mereka itu karena udah ada rohnya seperti itu, motor menang, mobil salah, mobil salah, akhirnya mereka Tercipta jadi bodoh. budaya. Nah akhirnya kita didik Menjadi begitu. budaya. Nah kita ngedidik yang udah terpuruk ke dalam situ tuh nggak bisa didik cuma pakai ngomong doang loh. Iya. Tindakan. Ikutin ya sampai BAP ya. Akhirnya Ikutin tetap sampai aja. BAP nggak apa-apa, kasih sumpah. amplop buat mereka itu nggak apa-apa karena mereka juga Tapi ini kasusnya beda, pengusaha coy. nah kalau pengusaha udah lain urusan itu. Jadi udah sampai di saya- polisi baru Jadi adu tabrak domba sama ini soal. dari sisi manapun itu sangat menodai nilai-nilai dari Pancasila. Iya Ntar, pasti. ntar lanjut lagi dong. Masih ada yang ketiga dong. Nah itu kan Persatuan Indonesia. Tadi kan udah ya selesai Udah selesai. manusia yang biadab itu ya, yang pada nggak ngerti itu ya. Yang ketiga dong, itu kan jelas. Indonesia, bicara apa? Memecah belah. Mengganggu persatuan kita. Karena memecah belah ya. Indonesia. Iya kan ini Magic sengaja. Biniu, kan, ya kan? rambut Jerman. Iya, nih Ya, rambut Depok, ini iya. rambut gak jelas, rambut pelangi. Ya Iya. jelas pokoknya persatuan. Yang namanya adu domba pasti akan memecah persatuan. Nah ini sebetulnya merupakan bagian tanggung jawab kita juga dong, ya kan? Harus tadi salah satunya tidak hanya dengan omongan, tapi dengan tindakan. Oke, udah jelas itu. Mendidik, ya. Itu Bot. Lalu yang keempat, Nah, panjang nih Dipimpin oleh hikmat, oleh kebijaksanaan. dalam permusyawaratan permusyawaratan perwakilan. perwakilan. segala Semuanya sesuatunya kalau harus kita mendapatkan bermusyawarah. berita yang belum pasti, Check and kita recheck. cek and recheck. Sing Musyawarah. bubar Ya. apa yang bijak kalau misalnya orang dibubarin udah nggak ada kebijakan, udah nggak ada yang percaya, udah nggak ada apa, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, Hemat bijak bijaksana. apanya, Bijaksana bijak sini. bijak matamu. Bijak itu bijak. Oh, bijak matamu. Sampai satu lagi Bijaksana itu injak kan tadi sini ya. musyawarah dong tetap harus ada. Iya. Mufakatan. Nah, maksudnya biasanya Musyawarah mufakat. biasanya itu dilakukan kalau memang udah mau bubar lalu diajakan. tapi kan jelas kan bahwa adu domba itu sangat merusak dan melawan Pancasila sangat-sangat gitu. Terakhir dong keadilan Keadilan. sosial. Di mana ada Keadilan keadilan sosial kalau ada rakyat Indonesia. ada perpecahan? Di Iya, mana ada betul. keadilan kalau ada apa istilahnya Gue adu jadi domba? ingatnya analoginya Nggak begini. ada. Gue pemimpin ya, gue banyak pengikut gitu ya. Tapi pengikutnya gue adu domba. Harusnya pengikutnya tuh gue kasih THR-in segini. Gara-gara gue pecah, THR-nya dikecil-kecil. Gue menang banyak gitu. Kebanyakan begitu kan, gue menang banyak. Nah, ini kenapa ada di pola pikir gue? Karena itu udah pernah terjadi di dalam lingkungan kerja gue. Iya. Maaf kata, Indonesia itu sangat-sangat kuat sekali menentukan sesuatu, keputusan itu berdasarkan oh ini Dislike and orang dislike, suka dislike. sama nggak suka. Berarti lu sadar banget ya sedang diadu domba gitu ya. Kena, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi akhirnya kan lo gua ditarik lagi. Gua percaya langit merawat gua, merawat anak istri gua gitu. Gua Tapi lakuin. akhirnya kan lo ditarik lagi kan? Iya ditarik lagi dan luar biasa ini ada satu berkat lah yang tidak terduga ya. Angin membawaku datang. Angin membawaku pergi. Jadi gue santai aja ngikut arah angin gitu kan. Makanya itu Karena orang benar tuh makanya selalu- berarti kita selalu ada jalannya. apa, Jadi ada nilai. membangun diri, Nah, membangun diri masalahnya pribadi. kalian sendiri aku tantangin, percaya gak bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya? Pasti. Banget. Apalagi kebenaran itu lewat Pancasila. Minum dulu. Iya, kita minum dulu. Minum gua, Man. Yang
yang udah pernah gue alami gitu lah secara nyata gitu ya. Di saat orang-orang lagi terlena dengan kesibukan saling menjatuhkan, memecah belah atau apa, gue sih sebenarnya santai-santai aja. Bener loh, kalian harus tetap positive thinking. Gue upgrade skill. Bentar. Lu mau boleh positive thinking, tapi kan di dunia media sosial saat ini itu sangat pengaruhin loh. Iya tahu. Dari tapi pernah lingkungan nggak lu dengar gitu. anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi nggak tapi semua orang nggak. Oh, iya. Lu pernah Tapi ketemu nggak anjing? semua orang berprinsip seperti itu Memang gitu. betul. Nggak semua orang berprinsip Maksud seperti gua itu. ini gue menyatakan diri secara nyatanya nih, solusi yang dari gua anjing menggonggong kafilah berlalu dalam konteks ini adalah biarin orang sibuk-sibuk memakai sistem atau teknik-teknik seperti itu. Kita jangan lupa tetap fokus sama arah tujuan hidup kita. Betul. Jangan lupa upgrade diri. Betul. Ya. Gua upgrade diri loh. Gua sebagai tenaga pendidik gua upgrade diri. Gua udah dapat 5 enggak, gua ngomongin dulu ini. Sorry, gua putusin dulu. Gua udah dapat 5 sertifikat. Gua belajari tentang ilmu audio recording, video editing, semuanya lagi keadaan online begini kan. Akhirnya gua jualan begitu. Gua bisa jualan di luar, nggak harus di sekolahan. Karena udah masuk dalam satu Digital ya? iya, udah Dunia dunia digital gua ya. bikin gitu. Jadi biarin aja mereka mau adu domba atau gimana, akhirnya kan kepake jualan gua. Tapi jangan salah Betul. Kalau digital juga banyak. lewat digital kalau kita ngambil sisi positifnya iya begitu. Tapi kan nggak Gini semua orang aja lah, begitu. simpel lah. Iya, Betul. nggak semua orang begitu. Betul, solusinya gini, adu prestasi. Lu punya digital, lu model kayak gitu, gua punya digital model gini. Abis itu kita fair-fairan, tinggal dalam organisasi aja menilai. Misalnya lu ngomong organisasi. Itu artinya kita harus merubah mental kita masing-masing. Nah, sekarang Kita mulai dari keluarga kecil berarti kita, dari dari keluarga nih ya. lingkungan, dari RT RW gitu loh ya semuanya. kayak anak gue deh, Mbot deh ya, anak Mbot juga gitu. Dia juga banyak yang namanya dalam berlatih olahraganya juga Iya. banyak Menang kendala-kendala. kemarin ya, kongres. Keren. Iya 3 emas. Jadi gue bilang sama Anies anak gua, bangga tuh. kasih support, semangat. Lo tunjukin lo bisa gitu Yes. kan. Sampai akhirnya tuh yang maaf ya, yang senior tuh agak jiper. Gila lo yang junior bisa naik ke atas. Mentalnya beda cepat udah ini, gitu. ya. Karena ya itu orang-orang yang terlena Terlena. nggak ngerti kalau yang ini lagi ngejer nih gitu. Iya. Dia nggak Kayaknya udah posisi aman gitu, dia Iya. nggak tahu nih. Padahal anak gue juga susah payah gitu untuk mencapai mereka, tapi dengan semangatnya mau tunjukin Konsisten, akhirnya ya. bisa dia. Udah jelas kan kalau sisi kepemudaan prestasi. Nah nih kasus kita gimana nih ya, lo jangan kayak gitu dong. Kalau gue begini, gue tahu seseorang yang mungkin nantinya akan merugikan teman gue, pasti gue akan mewarning. Dengan dia menerima atau tidak itu haknya, gitu. Yang penting gue gini, gue tahu nih seseorang nih yang akan yang sudah merugikan banyak orang. Apakah itu materi, apakah itu nama baik, ya itu udah banyak banget. Jadi Berarti dikembalikan lagi ke orangnya. gue kembaliin ke orangnya. Yang penting gue sudah mau warning. Lu hati-hati. Masalahnya kayak gini, diterima atau tidak itu hak orang yang dikasih tahu. Jadi menjauhkan mereka dari kubangan itu, Nah, putaran itu ya. hanya gue gini, nggak menjauhkan. jadi gue mau warning aja, mau gitu. Kubangannya Terserah orang itu. Terserah orang itu. Lu mau Mau nyemplung atau enggak? Enggak, bukannya nyemplung. Lu mau mempagarkan diri lu untuk tidak sampai terbawa dalam hal-hal yang nantinya akan tidak baik, atau lu mau nyemplung di situ. Itu keputusannya. Gue sih gitu. terima kayak gini, satu sisi yang dia kasih warning. Tapi kalau dari sisi gue pribadi, gue rasanya harusnya gue mencari informasi lebih jelas. Jadi gue bukan tipe orang yang Terima satu orang. Gue mencari informasi, Check and recheck gitu kan. Kalau dokter bilang ada option kedua. Nah, dari situ kita akan bisa menilai Iya, betul. gimana Jalan sih. menuju Roma. Mahal lo ke Roma lo sekarang. Segala sesuatunya itu kita musyawarah. Yes, gitu. setuju. Aduh, Ya, ada di jangan mana? mana. Ya kan? Iya. Kalau gue gini, kalau gue gini, gue mau warning seseorang karena gue itu udah mengalami. Oke. Pengalaman pribadi. Itu udah terjadi di diri gue. Jadi jangan sampai teman gue juga kena gitu loh. Hanya mau warning saja. Dia care, dia care sama temennya gitu kan. It's okay. Apakah dia akan menjaga mempagari dirinya dengan dikembalikan lagi apa yang udah dikasih tahu, atau
nggak apa-apa lah gitu. Dia baik sama gue gitu. Jadi Tiba-tiba dia kecemplung. Berarti bukan salah gue. Keempat ini musyawarah Betul. mufakat diperlukan untuk mengatasi politik adu domba. Iya. Semua harus terbuka. Harus. Nah, dimulai dari keluarga masing-masing. Iyalah, Karena kita di dari- keluarga juga kadang-kadang kakak beradik suka adu domba. Betul. Iya kan pasti kan. Ada. Cari perhatian. Kita sebagai Di lingkungan kecil kita lah. Ya, sebagai Iya. orang tua kita Betul. juga harus bijaksana melihat masalahnya dengan clear. Mana yang benar, mana yang enggak, mana yang jujur. Dari situ anak-anak kita akan terbiasa tidak melakukan adu domba. Kalau saya jauh-jauh lah anak gue yang masih 4 tahun aja ya, dia kalau ada maunya nih yang enak-enak ya, dia bisa lebih bela sama papinya. Kenapa? Kalau sama papinya dia bisa keluar naik sepeda dan berenang. Kalau sama maminya nggak bisa. Jadi dia bisa ngomong aku sama papi aja. Nah itulah. Mulai dari situ kan. Ya benar. Pengaruh, ada pengaruhnya ya kan. Tapi Gua emaknya juga- kasih hadiah gue lagi. juga sama anak gue gitu. Kalau misalnya nih si anak gue yang cewek nih ya. Kepentingan itu. Iya, udah Kasih bisa tahu begitu. gitu info gue, Kak, mah si abang tuh begini gitu kan. Oke, gue panggil dua-duanya duduk. Nah, Ini bener nggak kayak gini? musyawarah. Nah, Kita musyawarah udah lagi kan. Ya. Nah, itulah. Oke, ini masalahnya kayak apa gitu kan? Nanti ini adik kakak ngomong depan gue. Oh ya udah, sekarang salaman aja. Selesai. Ya dah, Saya. damai dah. Berarti nanti anak-anak itu akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah. Dan akhirnya mereka saling Dan gue memaafkan dan tidak mengulanginya lagi. setelah itu gue kasih pemasukan untuk mereka, nggak bisa kayak begitu. Kamu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Dan conclusionnya, kesimpulannya bijaksana tidak sekali orang tua tidak ini ya. memecah ya, tidak Iya. memecah. Ini Iya. tetap mempererat hubungan Iya. keluarga. Mempersatukan. Ya berarti di dalam organisasi atau di Sama dalam lingkungan semuanya. kita juga harus kita memperlakukan seperti itu sebagaimana saudara kita sendiri. Iya. Cuma saling kuat. Kalau Iya. udah tererat, saling kuat dan lengket, otomatis yang mau coba pecah-pecah itu nggak bisa. Iya. Kaos kita kayak karet. Yes. Betul. Masuk. Seru nih ya. Nah, Seru nih kayaknya nih. berarti Dia Pancasila rumah itu, gua gimana? Pancasila itu tetap ya jadi pedoman kehidupan Kehidupan kita. kita. Itu Ya, harus kayaknya seru Karena nih. semuanya Minggu udah depan kita komplit. ngomongin apa lagi? Penasaran. Kayaknya Apa nih? minggu depan kita lebih seru lagi nih kalau ngomongin Ah, ini. berarti adu domba ini udah clear belum nih teman-teman nih? Clear. Clear ya. Yang adu domba, ini urusan kecil ini, yang penting bagaimana kitanya, Jadi bagaimana kita harus menjaga lingkungan kita Yes, sendiri betul. gitu, kekuatannya. Yang Mulai pasti, dari keluarga. yang pasti bagaimana cara kita menyikapinya. Betul. Betul. Satu menyikapinya, kemudian terbuka tadi kan, Iya. kemudian jalur musyawarah sebagai adatnya. Check and recheck. Check and And recheck, recheck. observasi ya. Iya. Itu gayanya Indonesia banget tuh kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita ngomong Indonesia kan seperti gua bilang kayak gitu kan udah makin mantep Indonesia kalau misalnya gini. Ya kan? Maju kita, maju. Oke, kalau begitu dari segi politik Dari segi politik sama juga. Sama. Politik kekuasaan. Iya. sama Ya, dikembalikan nggak lagi ke bisa. Pancasila lah. Sama. Prinsip Pancasila aja udah. Kan kekuasaan itu kan ada di tangan rakyat, sudah undang-undang 45. Berarti rakyat yang Nah, harus terus- kita bina. Nah, sekarang caranya bagaimana si rakyat ini juga kan, rakyat sekarang kan udah edukatif banget. Ya. Informasi udah cepet, udah nggak gampang digini-giniin, kecuali mereka mau menjadi provokate atau pemecah belah atau apa, itu nggak jauh lah dari buzzer bayaran lah, percaya. Pasti. Hal-hal kayak gitu. Iya. Nanti kalau udah dikuatin semua individualnya tentang bagaimana, maaf kata, orang kampung aja udah pakai handphone, sekarang informasi udah cepet. Biar Iya. kuota pas-pasan juga kan, Facebook Iya. kan bisa gratis juga kan. Yes. Iya. Semua tuh udah pasti pada pinter lah. Nanti kalau ada pinter, tinggal bagaimana kita hilangin masalah psikologis. Nah, bisa jadi bahan omongan ke depannya nih. Masalah psikologis yang dampak daripada media sosial media. ini nih. Ya. Heeh. Ya. Berarti Kita untuk mengatasi adu domba ini harus mengutamakan Pancasila. Masih kurang pemahaman Pancasila, gimana dong? Nah, Kita tunggu minggu depan, kita akan tunggu. bicara yang hal lebih seru Iya. lagi. Iya. Oh iya. Dari kasus-kasus ini. Iya. Kita memang harus terus belajar. Ya, Ya, jangan lupa subscribe, like and subscribe vlog Api. Pilpres itu bakal kacau. Setiap tokoh dari sekarang udah mulai masang-masang orang segala macam. Gue jadi bingung Enggak, harus bagaimana.
Bisa Bisa jadi jadi. bisa jadi itu. Kalau gua Kacau. enggak. Dilihat dari kondisi saat ini. Gue enggak. Kalau Belum apa-apa aja nih. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Udah ribut. Sebentar. Trash tooth 0%. Aduh. Enggak. Kalau menurut gua ya, nanti Pilpres 2024 itu enggak seheboh seperti zamannya Pak Jokowi. Oh, enggak. Karena settingannya udah dari sekarang. Settingan. Ya Jadi apa sekarang tinggal nerusin doang nih dari kemarin. Enggak lah. Enggak juga. Tetap kita bilang dari pengalaman yang udah nih ya, masyarakat Indonesia ini udah berpengetahuannya luar biasa, ini udah mantap-mantap. Nanti kita lihat nih mau disetting gimana juga akan muncul yang Masyarakat udah terbaik. pinter-pinter, Iya. udah tahu, udah Kayaknya pernah nggak bisa lagi ngerasain. dibodohin kayak yang Iya. lalu-lalu lah gitu loh. Iya. Nggak takut kita. Relawan juga. Nggak yakin, gua nggak yakin. 2024 nanti mesti udah mulai dukung sekarang atau gue nunggu aja atau bagaimana? Tunggu aja. Ntar aja, tunggu. Ntar kita ngomongin lagi, tunggu waktunya ya. Setuju deh kalau Ada saatnya kuali panas, ada saatnya kuali dingin. Kuali panas kasih minyak padi. Iya. Biar basah. Biar basah. Gue mau dibahas boleh nggak? Periode berikutnya. Iya, siapa takut? Gue bisa tahu bahwa yang nanti akan terpilih bukan sekedar ngelanjutin yang sekarang. Kita kulitin nanti itu Tapi tentang hal sorry ya, itu. tapi bahasnya jangan sekarang ya, nanti aja. Pecah-pecah lagi ada A, ada B segala macam, benturan lagi. Itu udah bisa diatasin. Belajar dari pengalaman ya. Belajar dari pengalaman. Nih, kita ngomongin Pancasila terus. Kalau kekuatan Pancasila ini bangkit dan lahir ya, Indonesia akan nggak kuat. gampang seperti itu lagi, nggak ada itu jatuh itu orang-orang yang provokator. Gue tunggu kapan kita mau ngumpul lagi nih, gue butuh info. Minggu depan. Siap-siap dong. Dah.